warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa waktu isoma itu sampai dengan pukul 13.00, dan alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan pukul 13.00. Maka dari itu kita lanjutkan kegiatan kita. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan laporan keuangan, yang pertama dulu terkait dengan tata tertib. Apakah perlu dibacakan ini? Karena itu dulu yang pertama dulu. Ya. Bagaimana tata tertib, sudah dibaca Bapak Ibu? Ya. Oke. Jadi ini tata tertib kurang lebih sama aja dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi tidak ada perubahan. Oke, dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, tata tertib RAT Koperasi Pegawai Republik Indonesia KPRI Tomak Dolen UPT SMA Negeri 7 Wajo tahun buku 2023 disahkan dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, secara garis besar saya akan bacakan sedikit tentang isi daripada laporan keuangan. Seperti yang dikatakan tadi dari Bapak Dekopinda, bahwa dalam suatu laporan keuangan yang paling utama itu hanya bagaimana atau seberapa besar tingkat keuntungan atau SHU dalam suatu koperasi, kemudian neracanya apakah seimbang atau tidak, dan pembagian SHU. Jadi sedikit saya uraikan di sini mengenai bidang usaha. Di sini kita bisa lihat bahwa ada pada unit simpan pinjam sisa pinjaman awal tahun, artinya di awal tahun 2023 kita start pada pengelolaan pinjaman itu sebesar 1,919,417.000, 1 miliar lebih ya. Kemudian pemberian pinjaman selama 1 tahun itu juga 1,9 sekian. Jadi bisa Bapak dan Ibu lihat di halaman 9. Di halaman 9. Kemudian angsuran pinjaman pokok sebesar 2, sekian. Artinya selama tahun 2023 angsuran pokok yang masuk itu sebesar 2,27 sekian. Itu diambil dari mana? Angka dari mana? Dari tambahan sisa pinjaman ditambah dengan pemberian pinjaman. Kemudian angsuran pokok sebesar 2, sekian, dan bunga. Terlalu kasar barangkali kalau kita katakan bunga, karena kita ini di usaha koperasi, jadi di situ bahasa halusnya adalah angsuran jasa, pendapatan jasa. Jadi itu pendapatan jasa yang sebesar 300 juta lebih itu berasal dari partisipasi Bapak dan Ibu. Dari besarnya yang kita tetapkan kemarin itu 1% dari pinjaman yang Bapak dan Ibu angsurkan tiap bulan, sehingga di akhir tahun 2023 piutang tinggal 1,8 sekian. Banyak sekali angkanya, jadi susah disebut. Kemudian bidang permodalan, karena anggota terdiri dari 66 orang, sementara simpanan pokok 1 juta berarti 66 juta. Kemudian simpanan wajibnya 1,171,287 rupiah. Kemudian dana cadangan 93. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa
dana cadangan itu adalah bagian dari SHU yang disisihkan sebagai milik koperasi. Itu. Kemudian SHU tahun 2023 sebesar 44.996 998. Fotokopinya tidak jelas. Kemudian dalam suatu perusahaan atau usaha itu ada dikenal dengan, pada analisis keuangan ada itu istilah likuiditas. Likuiditas itu artinya kemampuan suatu koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Artinya kalaupun kita masih punya utang senilai, artinya kita masih bisa, walaupun usaha kita itu tidak lanjut, kita masih memiliki 311 rupiah sebenarnya itu untuk membayar utang-utang itu. Artinya kalaupun kita bangkrut itu belum bisa dikatakan bangkrut. Artinya kita masih mampu untuk melunasi utang kita. Tapi semoga tidak terjadi seperti itu. Itu utang, ada penjelasannya bahwa 1 rupiah itu utang lancar dapat didukung oleh aktiva lancar atau kas sebesar 311 rupiah. Artinya 1 rupiah utang tak masih lebih banyak dari masih bisa ditutupi dengan 311 rupiah. Itu pengertian yang likuiditas. Kalau solvabilitas itu jangka panjang, utang jangka panjang, saya kira kita tidak memiliki juga utang jangka panjang. Walaupun begitu masih sama persentasenya seperti itu. Kemudian kita ke laporan laba rugi. Ini barangkali yang perlu penjelasan. Jangan sampai mengatakan bahwa dari besarnya jasa pinjaman sebesar 300 juta sekian, kok SHU-nya hanya 44 juta. Itu. Jadi pertama yang saya sampaikan di sini bahwa kita ini adalah koperasi kecil. Koperasi kecil yang berusaha bagaimana memenuhi kesejahteraan daripada anggota. Di lain pihak, karena kita selalu terkait dengan negara, kita dibebani pajak 11%. Artinya seandainya 11% itu kita bagikan ke anggota dari total yang kita peroleh, itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Makanya kami berinisiatif, kami mengambil suatu langkah bahwa bagaimana supaya semua bisa jalan. Di sisi lain kita memenuhi kebutuhan anggota, kita bagaimana mensejahterakan anggota, meningkatkan kesejahteraannya. Di sisi lain kita juga memenuhi kewajiban selaku warga negara yang taat pajak. Informasi bahwa tahun kemarin itu SHU kita yang berapa persen itu, berapa 50 juta sekian, kita bayar pajaknya 7 juta. Karena 11% itu dibayarkan pajaknya. Gitu. Jadi pengurus mengambil suatu langkah meminimalisir untuk pembayaran pajak itu. Jadi nanti ini juga yang 44 juta ini dikalikan lagi 11%, itu lagi nanti akan kita bayarkan pajaknya. Nah, kemudian di situ biaya operasional pengurus itu adalah insentif yang dibayarkan kepada mulai penasehat, pengawas, pengurus selama 1 tahunnya. Kemudian ada rapat berkala, transport. Kemudian ini biaya amalia Ramadan. Jadi di sini barangkali Bapak dan Ibu bertanya, kok banyak sekali? Jadi di situ berapa kemana saya tambahkan itu?
yang sebenarnya hanya aslinya 36 ya, 36 juta sekian atau yang THR kemarin. Saya tambahkan 60 juta di situ, 60 juta. Kemudian sebentar saya sisihkan di situ. Kemudian sama dengan biaya rapat anggota tahunan, ini sangat besar angkanya. Kemudian ada beban bunga pinjaman, ada beban penyusutan, ada beban kegiatan sosial. Jadi beban kegiatan sosial ini 60 juta. Saya tambahkan dengan 60 juta tadi selisih daripada beban amalia Ramadan. Itu bisa Bapak dan Ibu lihat pada SHU pertama. Ada itu yang diklik di halaman pertama. Jadi di situ SHU pertama. Jadi perhitungannya sama dengan perhitungan SHU yang asli. Kemudian biaya rapat anggota tahunan yang 50 juta itu berapa yang dihabiskan di tahun itu, sisanya kembali ditransfer dalam bentuk SHU. Karena itu SHU ya kembali ditransferkan dalam bentuk simpanan sukarela. Itu jadi bisa Bapak dan Ibu lihat dia di keuangan, nanti bisa ditanyakan di situ berapa tambahan. Jadi kadang ada di kolom itu angsuran simpanan sukarela dari Bapak dan Ibu, sementara Bapak dan Ibu tidak pernah memasukkan uang. Jadi dari situ. Sehingga biayanya dapat kita naikkan dan mendapatkan SHU sebesar 44 juta. Kemudian yang 28 juta 100 itu yang beban bunga pinjaman, itu ditransfer menjadi SHU kedua. Ada itu. Jadi berapa besarnya simpanan sukarela Bapak dan Ibu kemarin dikali dengan 6%. Jadi dikalikan 6%, itulah yang menjadi SHU kedua di kolom yang Bapak terima. Nanti yang SHU ketiga itulah yang Bapak dan Ibu terima, yang berasal dari pembagian 25% dari 44 juta sekian. Kemudian pembagian SHU itu cadangan 20%. Jadi dalam anggaran dasar sejak mula-mula kita mendirikan koperasi dan saya selaku pelanjut, itu memang sudah menyisihkan cadangan sebesar 20%. Di aturannya 20 sampai 40%. Jadi kita ambil yang minimal 20%, artinya dana ini milik koperasi, tidak bisa diganggu-gugat, sebesar 8 juta sekian. Kemudian dana simpanan kita ambil juga yang maksimal, tidak bisa di atasnya 27,5%, sehingga itu yang kita ambil. Itulah yang Bapak dan Ibu terima. Jadi dana simpanan itu yang 12 juta sekian itu dipersentase untuk mendapatkan SHU jasa simpanan. Jadi jelas sekali pembeda antara anggota lama dengan anggota baru. Anggota lama itu simpanan wajibnya sudah banyak, sehingga SHU bagian simpanan juga banyak. Sementara anggota yang baru itu masih 39.000. Itu jadi mohon maaf, ada yang dapat 39.000, ada yang dapat 1 juta lebih. Kemudian dana pinjaman itu adalah
di persentase dari besarnya angsuran jasa yang Bapak dan Ibu masukkan. Jadi semakin banyak pinjaman, semakin banyak jasa yang kita bayarkan, semakin banyak persentase SHU yang kita dapatkan. Yeah. Silahkan dianalisa. Jadi banyak juga yang tidak ada, nol itu, nol SHU SHU bagian pinjamannya nol karena memang tidak pernah meminjam. Kemudian dana pengurus dan dana kesejahteraan karyawan, jadi ini diberikan kepada pengurus mulai dari penasehat, pengurus dan pengawas. Kemudian dana pendidikan 5%, dana sosial 2,5%, dan dana pembangunan daerah kerja juga 2,5%. Kemudian neraca. Di neraca tergambar bahwa ada saldo sebesar 150 juta. Jadi ini adalah uang yang dipegang oleh bendahara per tutup buku. Jadi bisa saja setelah tutup buku ada uang keluar, tapi nanti laporannya di Januari. Itu jadi ada ini yang pengeluarannya sudah di Desember tapi belum dicatat, sehingga masih tergambar bahwa uang yang ada di bendahara itu sebesar 150 juta sekian. Bisa dicek di kas bendahara. Kemudian ada bank, itu sebenarnya tidak pernah lagi pernah kita buka rekening waktu mau menerima pinjaman dari Bank Kesejahteraan, dan itu tidak pernah ditutup. Ya, tapi saya tidak pernah cek lagi bahwa apa betul dana di situ 144.000 atau sudah habis. Kemudian piutang anggota. Jadi uang kita, simpanan pokok, simpanan wajib itu, dan dana-dana yang mengalir ke anggota itu sebesar 1,8 M sekian. Jadi cukup banyak uang berputar. Dan nasibnya ini tergantung pada keikhlasan dan kepatuhan dari Bapak dan Ibu pengurus, Bapak dan Ibu anggota. Itu. Kemudian ada peralatan kantor, ini ada laptop, tapi laptopnya sudah itu tidak bisa ditutup. Oke. Kemudian simpanan sukarela. Jadi ini simpanan sukarela kita sampai 600 juta sekian. Itu akumulasi dari seluruh pembagian SHU yang Bapak dan Ibu sudah terima. Jadi bisa kan Bapak dan Ibu terima laporan tiap tahun. Bisa dibandingkan tahun 2022 kemarin saya punya sekian, sekarang sekian, bisa dilihat berapa pertambahan nilainya yang Bapak dan Ibu tanpa sadari. Kemudian ada tabungan anggota dan koperasi siswa. Jadi ini terus terang ada anggota yang menitip. Tapi menitip ini dalam artian bahwa simpan jiwanya tidak dibungakan, tidak diapakan, diamankan saja sebesar 2 juta. Anggota Megala dari Inerong. Kemudian ada uang koperasi siswa. Sebenarnya saya yang pegang kemarin, tapi saya tidak ada yang tahu kalau saya yang pegang. Itu dari simpanan pokok siswa yang sudah tamat. Jadi kemarin waktu koperasi siswa aktif, mereka membayar simpanan pokok, pada saat keluar
mereka tidak ambil yang 10.000 itu, 10.000 per siswa. Mereka tidak ambil karena memang sudah diberikan aturan bahwa kalau sudah keluar jadi anggota koperasi, simpanlah 10.000 sebagai modal untuk kelanjutan koperasi siswa. Tapi karena tidak ada pegawainya, tidak ada apanya, sehingga koperasi siswa untuk sementara jalan di tempat pasif. Walaupun mungkin ada sedikit, tapi tidak seperti kemarin karena itu. Itu yang ada dananya 7 juta saya simpan di situ. Artinya saya titipkan di situ untuk diamankan. Besok-besok misalnya kalau ada pengelolanya atau apa, bisa diambil untuk diputar. Kemudian dana pendidikan 12 juta sekian, dana sosial 1 juta sekian. Kemudian dana pembangunan daya kerja, dana kesra. Jadi ini dana kesra itu adalah akumulasi dari pada saat kita mengambil piutang, kita kan bayarnya 0,5% sebagai administrasi. Itu dimasukkan ke dana kesra dan itu digunakan karena misalnya kalau ada yang sakit, ada yang masuk rumah sakit, ada yang menikah, ada yang pindah, dana sosial tidak cukup, diambil dari dana kesra itu. Nah, itu kita bisa lihat dana sosial selama ini dipakai sehingga saldonya tinggal 1 jutaan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kita akan mengeluarkan itu tidak cukup, diambil dari dana kesra. Itu. Kemudian simpanan pokok sebesar 66, simpanan wajib 1,1, cadangan umum. Jadi ada uangnya koperasi sebesar 93 juta sekian. Itu milik hartanya koperasi. Kemudian SHU-nya 44 juta sekian. Kemudian di halaman 18 bisa kita lihat bagaimana perubahan modal dari simpanan awal. Ada penambahan di tahun 2023 sampai dengan Desember, kemudian ada yang keluar sehingga modal untuk Januari tinggal 1,3. Artinya itu yang diputar pada Januari 24 insya Allah yang akan datang. Jadi untuk sementara itu dulu yang kami paparkan mengenai laporan keuangan. Selanjutnya mungkin pengawasnya membacakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dekopinda Kabupaten Wajo, Bapak Ketua Koperasi bersama dengan jajarannya, Bapak dan Ibu Pembina yang sempat hadir di siang hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Mari tak henti-hentinya kita mengucapkan kata syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita masih diberi kesempatan, kekuatan, terutama nikmat iman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami dari Badan Pengawas terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, kemudian Bapak Baharudin SPD, Dr. Andes Amri MM, ada 3 Pak. Dari hasil temuan kami, Badan Pengawas merupakan salah satu unsur dalam sebuah koperasi yang mempunyai tugas dan wewenang. Dalam hal ini ada 4. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. 2. Membuat laporan tertulis
tentang hasil pengawasannya. 3. Meneliti catatan yang ada pada koperasi. Dan keempat, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Ya, saya kira demikian. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi laporan dari Badan Pengawas. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ibu, siapa tahu ada tanggapan atau yang perlu diperjelas. Pertama dulu terkait dengan laporan keuangan, dan boleh jadi nanti ada juga pertanyaan untuk Badan Pengawas. Ya, jadi kita buka pertanyaan ini untuk siapa, bisa ke pengurus. Ada keluhan-keluhan selama pelayanan kami selama 2023, silakan diungkap Bapak Ibu. Adalah masalah kesejahteraan anggota. Ya, kita mengetahui semua bahwa koperasi itu, ya bagaimana ini teman-teman ini bisa lebih sejahtera. Banyak koperasi kepada anggota. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan perhitungannya seperti ini. Yang sisa awal tahun ditambah dengan sisa pemberian pinjaman kurangi angsuran, itu dapatnya sisa saldo akhir, kan? Kenapa ada pembeda? Apa ada penurunan dari saldo awal? Pertama, karena kemarin itu yang saldo awal kemarin itu beberapa tahun kemarin kan beberapa yang tidak masuk, beberapa yang belum masuk, dan pada saat akhir tahun pemberian pinjaman kan dihitung semua, belum dibayarkan, tapi semua yang ngambil di Desember belum pernah ada yang masukkan angsuran, kan, sehingga banyak tahun kemarin. Kemudian yang kedua, boleh jadi kan kemarin kita sudah menerapkan itu kebijakan bahwa pada saat pelunasan itu hanya pelunasan sebelum sampai separuh, kan aturan awal kemarin nanti separuh baru bisa kita melunasi. Kapan kita melunasi tidak sampai separuh berarti semua bunganya kita bayarkan. Kan sudah kemarin 1 tahun kemarin sudah dibijaksanai agak menurun, yang pengambilan bunga itu hanya dikenakan 3 bulan. Otomatis pemasukan dana agak menurun juga. Kalau pemasukan dana juga menurun berarti pemberian kepada anggota juga terbatas. Itu. Dan uang itu dipinjamkan. Uang kan itu kan yang uang ya, jadi Bapak dan Ibu bisa lihat neraca. Besarnya piutang itu sebanding dengan semua yang ada di sisi kanan. Jadi semua simpanan sukarela, semua dana semua itu kalau bukan berbentuk kas, berarti dia berbentuk piutang. Itu. Jadi simpanan sukarela tak dikasih pinjamkan ke orang, simpanan wajib tak dipinjamkan ke orang, dana cadangan, dana sosial dipinjamkan semua sama orang. Kalau tidak dipinjam, kalau tidak berbentuk dalam piutang, berarti dia tersimpan sebagai kas. Itu. Jadi makanya itu neraca itu harus seimbang, sisi kiri sisi kanannya. Artinya kas yang dipegang oleh bendahara, yang tersimpan di bank, yang tersimpan sebagai piutang anggota, itu berasal dananya dari yang sebelah kanan ini, yang dari simpanan sukarela, dana-dana simpanan pokok, cadangan dan sebagainya. Itu. Jadi kalau misalnya mau dipakai, enggak apa-apa dipakai. Kalau misalnya kita mau peruntukannya, yang penting disepakati, bisa kita gunakan. Sama dana sosial kemarin, kalau tidak tersimpan ya disalurkan ke anggota. Jadi jangan menganggap bahwa mondro di ekor dipinjamkan, itu disalurkan dalam bentuk piutang. Tapi
Kalau berbicara dari jumlah teman yang sering terlambat itu banyak. Tetapi ada kebijakan saya lihat yang diberikan oleh pengurus, apalagi tadi kalau seperti yang disampaikan Ibu Ani tadi bahwa dia menyampaikan ke bendahara, misalnya diberi batas waktu 5 hari sesudah gaji keluar. Kemudian sampai batas itu tidak membayar, maka mereka yang punya tunggakan ini menyampaikan ke bendahara nanti tanggal sekian. Itu tidak, tetap Ibu Asia bilang sebagai bendahara, ya nanti Bu didenda, tapi pada akhirnya dia selalu menggunakan nurani, akhirnya tidak keluar denda. Nah, yang selalu terlambat dan memang tidak membayar selama beberapa bulan cuma 1 orang. Dan ada juga 1 orang itu pun sudah dilunasi. Jadi kalau berbicara tentang keterlambatan banyak, tetapi yang memang sampai pada titik akhir hanya 3 orang. Saya cuma mau betulkan, bukan simpanan pokok, pokok pinjaman. Pokok pinjaman beda. Kalau simpanan pokok yang 1 juta, simpanan wajib dan pokok pinjaman beserta jasa. Untuk sementara Bapak Ibu bagaimana? Yang lain mungkin? Oke, jadi sebelum pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus dan laporan dari Badan Pengawas, misalkan kami persilakan dulu dari Ibu Bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya barangkali Pak langsung saja. Yang pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana nantinya sebentar ada yang merasa tidak diterima dengan anggota koperasi, jadi saya mohon maaf. Sebelumnya saya luruskan dulu tentang teman yang menunggak, ya, karena barangkali yang lebih tahu persis adalah bendahara. Jadi kebetulan tadi yang dibaca pengawas itu ada teman kebetulan tidak sempat membayar mulai dari bulan Maret itu sampai 8 bulan barangkali, dan itu pun selalu ada komunikasinya dan saya sangat memaklumi. Jadi sangat-sangat terpaksa pada saat itu karena namanya saja hati nurani. Saya sampaikan beliau bahwa bila mana di akhir bulan Desember belum bisa memasukkan dana, jadi saya mohon maaf, sangat-sangat terpaksa saya harus berlakukan denda. Walaupun sebenarnya sudah dirapatkan di awal tahun, namun saya sangat mengerti kondisinya bahwa tidak mungkin dia menunggak jika seandainya dia punya uang. Itu yang pertama. Kemudian ada juga nanti pada saat bulan Desember, dan itu pun juga dia ada alasan tertentu. Nah, tadi teman katakan bahwa tidak ada denda masuk. Sebenarnya ada. Mungkin tidak sempat dibaca, jadi mohon maaf karena saya lihat sering dibagikan itu yang banyak itu lembarannya. Sebagian kecil saja teman yang baca. Sebenarnya dari pengurus itu kecewa sekali sebenarnya. Kenapa? Karena menghamburkan uang banyak sekali, sementara tidak banyak yang tidak peduli itu membaca itu yang sudah diberikan. Ya alhamdulillah tadi Pandi Walinono dia sempat membaca dan insya Allah sebentar saya kasih hadiah. Jadi itu jangan bendahara. Ya. Nah sekarang ada dari koperasi dong. Ini kan bendahara koperasi yang bicara, bukan pribadi. Ya. Jadi kalau pribadinya yang bicara itu orangnya. Mohon maaf. Jadi kalau pribadi yang bicara berarti orangnya rentenir.
koperasi yang bicara orangnya lembut. Nah sekarang jadi perlu teman pahami bahwa di bulan Desember sampai bulan Desember ada beberapa teman yang kebetulan tidak sempat membayar sampai akhir bulan Desember. Jadi saya sangat terpaksa karena yang satunya itu barusan di bulan itu yang menunggak hanya karena ada hal-hal tertentu. Jadi saya sampaikan dulu bahwa mohon maaf, saya ambil dari simpanan sukarela. Jadi mohon maaf, saya ambil dari simpanan sukarelanya, pinjamannya dengan dendanya. Dendanya hanya 180.000. Ya, jadi itu saya harus ambil. Karena saya sudah berikan penekanan semua teman bahwa yang sering memang ada masalah kalau lewat dari tanggal 31 Desember jadi mohon maaf. Yang kedua, setelah pemeriksa keuangan mengambil data dari bendahara, itu memang jumlah totalnya uang yang tidak masuk mulai dari pokok pinjaman ditambah dengan jasa ditambah dengan denda ditambah dengan simpanan wajib, jumlah totalnya 31.641.200 rupiah. Nah setelah awal bulan Januari, teman yang tadinya tidak sempat membayar, dia sudah membayar sebahagian. Bahkan ada yang sudah lunas, langsung dibayar pada saat awal bulan Januari. Jadi itu sudah lunas dan saya tetap mengambil dendanya 865.800 rupiah. Tinggal uang yang belum masuk 14.246.400. Sementara jadi itu ya bendahara mak denda walaupun terlambat dan saya pernah mau pergantian pengurus dan saya di pengurusan koperasi mumpung ada kesempatan karena saya pegang uangnya uangnya teman dan mudah-mudahan tidak ada yang terselip tersembunyi insya Allah. Nah ada barangkali titipan khusus bendahara ke bendahara baru sebentar yang terpilih dengan dipilih dengan orang banyak, jangan hanya satu orang yang pilih. Jadi makanya saya minta dengan kepada para peserta rapat tolong luangkan waktu sampai sore karena ini mau pergantian pengurus. Jadi jangan artinya jangan nanti di luar selalu ngoceh kan yang mau si gampang pengurus ekor. Jadi ini saya harus ungkap di rapat. Saya tidak marah, saya gembira sekali karena memang saya harus mundur dari peredaran. Tidak ada yang tidak bisa pegang uang. Hanya saja nantinya saya mohon maaf keluhan bendahara selama 10 tahun. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, laporan pertanggungjawaban keuangan KPRI Tumak Deleng UPT SMA Negeri 7 Wajo dan laporan Badan Pengawas KPRI Tumak Deleng SMA Negeri 7 Wajo dinyatakan diterima. Oke, selanjutnya kami minta Pak Amri dan Pak Bahar untuk tanda tangan ini untuk selaku pengawas. Ya, tanda tangan. Sah. Dan kami atas nama pengurus mohon maaf jika selama dalam periode kepengurusan kami ada hal yang kurang berkenan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Saya kira cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.